Untuk resep yang pertama, apem selong tanpa telur. Untuk cara membuatnya, tuang 500 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus sampai mendidih sambil terus diaduk. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, kemudian masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah, tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung terigu, 150 gram gula pasir, dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang santan yang sudah hangat. Tuang sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata, licin, dan tidak ada yang bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu tambahkan 100 ml air kelapa, aduk sampai tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Adonan bisa disaring, tapi saya tidak. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih. Dan diamkan adonan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu aduk sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang. Sudah tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Sebelum dituang, aduk adonan terlebih dahulu sampai buihnya hilang. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur, tekan, lalu putar, sehingga membentuk renda di pinggirnya, seperti ini. Jika tidak mempunyai cetakan seperti ini, bisa menggunakan wajan ya. Tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah setengah matang, buka cetakannya. Beri topping di atasnya. Saya beri irisan daun pandan. Tutup cetakannya. Dan panggang kembali dengan api kecil sampai matang. Sudah matang. Permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan pinggirnya, yaitu rendanya, sudah berwarna kuning kecoklatan. Angkat. Olesi kembali cetakannya. Aduk adonan sebelum dituang. Lakukan sampai adonan habis.
Apem selongnya siap disajikan ya. Meski tanpa telur, tapi rasanya enak banget, empuk, kenyal dan lembut. Resep yang kedua, apem panggang tanpa telur. Untuk cara membuatnya, tuang 450 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Kemudian masukkan 150 gram tape singkong ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, aduk sambil ditekan sampai tercampur rata dan tapenya halus. Lalu siapkan 250 gram tepung beras dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung terigu, dan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk-aduk. Kemudian masukkan santan yang sudah hangat secara bertahap dan bergantian dengan campuran tepung. Tuang 1/3 santan hangatnya. Aduk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian masukkan 1/3 campuran tepung. Aduk kembali sampai rata. Lakukan sampai selesai. Aduk sampai adonan tercampur rata, tidak bergerindil dan licin. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang, lalu aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Setiap akan dituang, aduk adonan sampai buihnya hilang.
Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil sampai matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Apem panggangnya yang empuk dan menul-menul siap disajikan ya. Untuk resep yang ketiga, wingko babat. Cara membuatnya: masukkan 200 gram tepung ketan ke dalam wadah, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, aduk rata. Masukkan 140 gram gula pasir, aduk-aduk. Lalu masukkan 300 gram kelapa parut setengah tua. Kemudian tuang secara bertahap 200 ml air kelapa sambil diaduk dan diremas. Aduk sambil diremas sampai adonan tercampur rata. Dan diamkan selama 15 menit agar gulanya mencair. Setelah 15 menit, aduk rata kembali. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Masukkan adonan sampai penuh atau 3/4 cetakan. Tutup cetakannya, lalu panggang dengan api kecil sampai bawahnya berwarna kuning kecoklatan. Cetakan bagian tengah sudah matang duluan, lalu balik kuenya. Jangan ditekan-tekan permukaan kuenya. Cetakan bagian tengah sudah matang duluan, jadi angkat. Kuenya bisa dibolak-balik supaya matang merata, tapi jangan ditekan-tekan permukaannya.
Wingko babatnya siap disajikan ya. Resep yang keempat, kue lumpur. Untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram kentang yang sudah dikukus, lalu masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 300 ml santan, 125 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu proses dengan blender sampai halus dan gulanya larut. Jika tidak mempunyai blender, bisa mencampurnya secara manual. Setelah kentang dikukus, haluskan kentang dengan ulekan dalam keadaan panas. Sudah halus? Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 butir telur, lalu proses kembali dengan blender sebentar saja, asal rata. Tuang adonan ke dalam wadah. Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu secara bertahap, lalu aduk sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin dan halus. Adonannya sudah halus. Selanjutnya, tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap, lalu aduk rata. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan tidak ada endapan di bawahnya. Kemudian tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan kuning tua supaya warna kue tidak pucat. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk adonannya bisa disaring, tapi saya tidak lakukan karena adonannya sudah halus. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Siapkan kismis secukupnya untuk topping. Setelah cetakannya panas, kemudian olesi tipis dengan margarin. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah setengah matang, beri kismis di atas kuenya.
Panggang kembali dengan api kecil sampai matang. Jika permukaan kue lumpurnya sudah tidak lengket di tangan dan bagian pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, maka sudah matang. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya lebih cepat matang, jadi saya angkat lebih dahulu. Tutup kembali cetakannya, panggang kembali sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Kue lumpurnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget dan lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Untuk resep yang kelima, kue cenil. Untuk cara membuatnya, siapkan 150 gram kelapa parut setengah tua dan sedikit garam. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu kukus kelapa parutnya selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, membuat saus gula merah. Tuang 100 ml air ke dalam panci. Tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Nyalakan kompornya, lalu rebus sampai mendidih dan gulanya larut. Sudah mendidih, masukkan 1 sendok makan tepung maizena ke dalam mangkok, larutkan dengan 1 sendok makan air. Lalu masukkan ke dalam saus gula merah yang sudah mendidih. Aduk terus sampai tercampur rata dan agak mengental. Sudah agak mengental, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya masukkan 120 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 80 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk sampai rata. Lalu tuang 140 ml air panas yang baru mendidih secara bertahap sambil diaduk. Terlebih dahulu cuci tangan, lalu uleni dengan tangan sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Jangan over uleninya supaya kuenya tidak keras. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Masing-masing bagian beri sedikit pewarna makanan, lalu uleni rata.
Ambil adonan secukupnya, bentuk lonjong seperti ini. Sebelumnya rebus air yang banyak sampai mendidih. Masukkan adonan yang sudah dibentuk. Rebus sampai matang, yaitu sudah mengapung semua dan airnya sudah mendidih. Sudah matang, lalu matikan kompornya, angkat dan tiriskan. Masukkan kue cenil ke dalam kelapa parut, lalu baluri rata dengan kelapa parut dan tata di piring saji. Lalu siram dengan saus gula merah. Kue cenil dengan saus gula merah siap disajikan ya. Resep yang keenam, klepon ubi. Untuk cara membuatnya, siapkan setengah buah kelapa parut, tambahkan sedikit garam, lalu aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya kukus 250 gram ubi yang sudah dikupas dan dipotong. Kukus sampai matang dan empuk. Setelah empuk, segera angkat dan masukkan ke dalam wadah. Selagi ubinya masih panas, haluskan dengan sendok. Ubinya sudah halus.
Kemudian tambahkan 150 gram tepung ketan, setengah sendok teh garam. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian tuang 145 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Uleni sampai adonan kalis dan tidak lengket di tangan. Adonan sudah kalis dan bisa dipulung. Lalu siapkan 100 gram gula merah yang sudah diiris halus. Cuci tangan kembali dan keringkan. Ambil adonan secukupnya. Bulatkan lalu pipihkan. Beri gula merah secukupnya. Lalu rekatkan dan bulatkan perlahan. Sebelumnya rebus air yang banyak hingga mendidih, lalu masukkan satu persatu bulatannya. Kemudian rebus klepon sampai matang, yaitu semuanya sudah mengapung dan airnya mendidih. Sudah mengapung semua, jadi sudah matang. Lalu matikan kompornya. Lalu angkat dan tiriskan. Masukkan klepon ke dalam kelapa parut dan balurkan sampai merata. Klepon ubinya siap disajikan ya. Rasanya enak banget dan kenyal lembut. Dan untuk resep yang ketujuh, kue lumpang gula merah. Untuk cara membuatnya, tuang 350 ml air ke dalam panci, tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir, 40 gram gula pasir, dan 2 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Nyalakan kompornya. Rebus sampai gulanya larut dan tidak sampai mendidih.
Gulanya sudah larut, matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Kemudian siapkan kelapa parut setengah tua secukupnya, tambahkan sedikit garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Beri 1 lembar daun pandan, sobek-sobek, dan simpulkan. Lalu kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan kompornya, angkat, dan biarkan dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, siapkan cetakan dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sisihkan. Kemudian masukkan 80 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 40 gram tepung beras, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Kemudian tuang air gula yang sudah dingin ke dalam campuran tepung sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil lagi. Lalu saring. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan dan tata cetakannya. Dan kukus cetakannya selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka tutup kukusan. Aduk adonan dengan whisk sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Dan kukus dengan api besar selama 10 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan sebentar, kemudian tutup kembali, dan kukus kembali selama 5 menit. Setelah 15 menit, matikan kompor, segera angkat. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah kuenya dingin, baru keluarkan dari cetakan. Beri kelapa parut di atas kue lumpangnya. Lalu hiasi dengan irisan daun pandan.